Oke ya, kita lanjut lagi. Materi hari ini yang materi baru ya, kalau biologinya mengenai sistem ekskresi ya. Sistem ekskresi nanti kita belajarnya cuma yang pada manusia aja ya, yang pada manusia. Nanti kita mempelajari organ-organ. Nah, organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi. Yang pertama paru-paru. Terus nanti kita belajar hepar. Hepar itu adalah hati ya. Nah, terus nanti kita belajar kulit juga sebagai organ ekskresi, dan yang paling utama organ ekskresi pada manusia itu adalah ginjal gitu. Nah, kita pelajari dulu. Ya, jadi sebenarnya apa sih itu ekskresi? Bedakan dengan sekresi ya. Kalau sekresi itu masuknya ke sistem pencernaan, kalau depannya ekskresi itu adalah sistem pengeluaran zat sisa. Jadi dibedakan, jangan sampai menjawab sekresi gitu ya, walaupun namanya mirip gitu. Nah, nanti setelah metabolisme sudah terjadi ya pada sistem pencernaan gitu ya, dan sudah terpakai, nanti akan ada namanya zat sisa ya. Zat yang harus dikeluarkan, dan kalau tidak dikeluarkan justru nanti akan menjadi racun gitu ya bagi tubuh. Nah, proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi, itulah yang kita sebut sebagai sistem ekskresi gitu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama nih ya, organ yang berperan dalam sistem ekskresi kan pertama itu adalah paru-paru ya, atau pulmo. Nah, beda dengan pas kita belajar di sistem pernapasan. Kalau sistem pernapasan, paru-paru yang utama itu adalah sebagai tempat ya untuk pertukaran gas di alveolus, yaitu pertukaran oksigen dan CO2. Tetapi kalau peran paru-paru dalam sistem ekskresi ya, itu adalah sebagai tempat di mana dia bisa mengeluarkan zat sisa yang berupa karbon dioksida dan uap air gitu ya. Jadi CO2 dan H2O gitu ya. Jadi hasil buangannya kan pas lagi ditukar itu ya, oksigen dan CO2-nya melalui paru-paru gitu. Dan yang kedua, hati ya. Hati itu sebenarnya bukan organ, hati itu adalah kelenjar ya. Kelenjar terbesar dalam tubuh kita itu adalah hati. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, yang paling utama itu adalah dalam sistem ekskresi itu adalah bagian di kantong empedu ya pada hati gitu ya. Jadi hati itu berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan sebagai tempat, nah disinilah ya, penetralan racun, detoksifikasi, dan membentuk darah dan heparin, dan juga memproduksi empedu. Nah, jadi yang di ekskresi ini dia memproduksi organ ekskresi yaitu empedu, di mana si empedu itu adalah cairan yang memiliki warna kuning ya. Nah, nanti isinya ada garam kolesterol, lemak, dan garam organik gitu. Nah, jadi disinilah si empedu ini yang berperan sebagai ekskresi di hati atau di hepar ini. Ya, jadi empedu itu kenapa dia tuh di ekskresi ya? Karena dia itu sebenarnya berasal dari penguraian hemoglobin dan eritrosit yang sudah tua ya. Jadi sel darah dan hemoglobin yang sudah tua yang tidak terpakai itu akan menjadi empedu gitu. Nah, empedu itu akan diproduksi oleh hati, nantinya disimpan ya dalam sebuah kantong. Nah, disebut sebagai kantong empedu gitu. Nah, nanti empedu itu adalah salah satu zat yang membantu dalam proses pencernaan gitu ya, karena nanti dia dialirkan ke usus 12 jari gitu melalui saluran empedu. Nah, fungsi empedu di dalam proses ekskresi ini berfungsi sebagai mengemulsi atau mencerna lemak garam. Nah, nanti dia akan meningkatkan penyerapan lemak, mengatur zat yang tidak larut dalam air, juga nantinya akan membentuk urea. Nah, dia juga di dalam dengan bantuan enzim, nantinya urea yang keluar dari hati melalui darah akan dikeluarkan melalui tubuh bersama urin melalui ginjal gitu ya. Jadi yang produksi urea itu ada di empedu sini. Nah, jadi perhatikan ya, apakah
fungsi empedu di dalam sistem ekskresi. Terus tadi yang ketiga yang berperan penting juga setelah hati adalah kulit. Nah ya, kulit itu merupakan bagian tubuh yang terluas dan fungsinya macam-macam kan. Nah, nanti kita akan bahas fungsi-fungsi yang lain pada saat nanti kulit sebagai indera ya. Nah, sekarang kita belajarnya sebagai ekskresi. Nah, sebagai ekskresi itu dia akan mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan seperti urea, NaCl, asam urat, dan amonia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keringat. Ya, jadi dalam bentuk keringat itu yang akan dikeluarkan oleh kulit gitu. Ya, nah di sini dilihat ya bagian tubuh dari kulit. Nah, kelenjar mana yang berperan sebagai di bagian mana yang berperan sebagai fungsi organ ekskresi adalah di bagian sini. Oke, ya. Nah, di sini ya. Oke, nanti selain itu, nah nanti kita lihat ya. Jadi kulit sebagai organ ekskresi, fungsi utamanya adalah karena memiliki kelenjar keringat yang berfungsi untuk pengeluaran keringat, gitu ya. Nah nanti yang dikeluarkan itu sebagian itu adalah air, ya kan? Sisanya adalah seperti NaCl dan urea, gitu. Jadi sebanyak 1% urea itu dapat dikeluarkan melalui keringat, tapi 99% lainnya dikeluarkan melalui ginjal. Nah nanti kalau ditanya keringat itu tergantung dari macam-macam kan, bisa dari suhu, aktivitas, jenis makanan yang dikonsumsi, emosi, dan kesehatan. Pada kondisi yang udaranya panas, pastinya pengeluaran keringat akan lebih banyak. Gitu ya. Nah sekarang yang terakhir dan yang paling utama itu adalah ginjal ya. Jadi ginjal itu merupakan organ ekskresi yang paling utama pada manusia. Nah, nanti dianya itu peran pentingnya adalah mengatur keseimbangan air ya di dalam tubuh, cairan tubuh. Jadi mengatur asam basa, terus kadar garam gitu ya. Jadi bagaimana kalau udara dingin, apa yang harus dikeluarkan, urinnya harus dikeluarkan lebih banyak gitu ya, supaya seimbang semuanya. Nah ini kita lihat nih ya, gambar dari ginjal. Nah ini struktur ginjal kita. Nah nanti dia tersusun yang disebut sebagai nefron. Nefron itu, satu nefron itu bentuknya seperti ini. Gitu. Oke. Nah di sini nanti ada macam-macam ya, ada glomerulus ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, terutama juga dengan proses pembentukan urin dan lain sebagainya. Ya nanti yang sisanya baru kita lanjut di minggu depan. Oke, sampai hari ini sampai di sini dulu. Ya nanti kita lanjut lagi di minggu depan mengenai proses pembentukan urin pada ginjal dan juga isi dalam ginjal yang lebih utama lagi.